yang penting tetap semangat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pertanyaannya. Belum apa-apa udah bertanya. Udah kayak ujian. Pertanyaannya. Sebutkan 4 faedah dari ketakwaan yang kita baca di 3 surat tadi. Ini sering nih, setiap kajian kurma mesti diulangi. Apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Gak ngarang, lihat di tulisan bu, jangan dipikir. Ada yang pernah nulis dulu? 1. Istiqomah. 2. Ukhuwah Islamiyah. Perbaikan amal. Membersihkan kesalahan. -5. Salah. Oke, betul. Ada 4 ya. 1. Istiqomah. 2. Silaturahim. 3. memperbaiki amal. Yang keempat, membersihkan kesalahan. Itu 4 itu setiap ngaji harus ditancapkan di dalam diri kita. Amma ba'd, kita lanjutkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Allahumma wahid sufufana. Allahumma barik fi majmu'atina. Allahumma istaqim niyatana waj'al ma kulla amilna wa fa'alna ibadatan lana liwajhikal karim. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa itu? Takbir. Istri aja. Lah kok takbiran? Boleh nggak takbiran kalau nggak lebaran?
Tapi dulu ada mitos kalau takbiran, jangan takbiran. Nanti yang di kuburan nangis katanya. Iya, betul nggih, Bu? Boleh nggak takbiran selain lebaran? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Sekarang saya tanya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Tambah seger. Rimpang. Sekarang kalau takbiran, kalau takbiran ketika Idul Fitri, kapan takbirannya? Malam takbiran sampai sholat Id. Kalau takbirannya pas hajian, tanggal berapa? Malam takbiran apa mulai tanggal 1 Dzulhijjah? 1 Dzulhijjah sampai 13. Aku pinter-pinter. Masya Allah. Ustadznya siapa? Ustadz Hatta. Masya Allah. Sudah pernah dikasih tahu, Bu, kalau takbirannya dari tanggal 1? Sudah nggih? Sudah ada kajiannya ya? Ya, itu yang betul. Soalnya kita harus perbaiki, karena ada yang menganggap takbiran di Idul Adha itu baru malam takbiran. Padahal takbiran itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Karena ketika Nabi menjelaskan tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang Nabi mengatakan tidaklah ada amal di hari-hari ini kecuali itu lebih baik daripada hari-hari yang lain. Bahkan pahalanya melebihi pahala jihad. Kemudian Nabi bilang, fa'akbiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari itu untuk takbir. Apa itu takbir? Allahu Akbar. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Apa itu tahmid? Alhamdulillah. Kalau disingkat apa namanya? Takbiran singkatannya. Iya kan? Kalau dirangkum kan Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah, tahlil. Allahu Akbar, takbir. Walillahil hamd, tahmid. Gitu ya. Jadi dari awal takbiran. Takbiran. Kemudian ketika para sahabat itu mendengarkan, seperti Umar bin Khattab, Ibnu Umar anaknya, kemudian Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, ketika mendengarkan anjuran takbiran itu atau anjuran kalimat takbir, tahlil wa tahmid itu Umar bin Khattab sama Ibnu Umar sama Abu Hurairah langsung ke pasar. Kemudian ke pasar takbiran. Kemudian diikuti sama orang-orang pasar. Akhirnya semuanya ikut takbiran. Sehingga pasar itu bergema dengan suara takbir. Kemudian kadangkala dikatakan juga setiap selesai sholat Ibnu Umar takbiran. Setiap di atas kasurnya mau tidur takbiran dulu. Tapi nanti dikompromasikan dulu sama suami. Nanti suaminya tidur dengan takbiran di samping, bahaya. Terus dilihat jenengan pas ngoncek bawang. Jadi takutnya mau dibeleh suami. Dikira mau kurban, mengorbankan suami. Kompromi dulu takbiran. Baik. Kemudian di setiap majelis ilmunya juga takbiran. Di Mina ketika haji takbiran. Pokoknya tanggal 1 sampai tanggal 13 isinya penuh dengan takbiran. Gunanya untuk apa? Untuk mengagungkan dan membesarkan dan mensyiarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya besar kalau kita takbiran di hari-hari. Dan rasanya beda, Bu. Coba jenengan pas sepeda motoran lebih takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener rasanya beda, Bu. Jenengan nanti pas pulang naik mobil, terus kapan ya? Ya pas di rumah
Pas jalan sama teman sambil takbiran, wah itu mengagumkan sekali. Itu syiar-syiar yang luar biasa. Oke. Cuman fenomena di Indonesia ini agak kurang tentang syiar-syiar seperti itu ya. Itu kalau di Timur Tengah itu hampir sering. Kita ini hampir jarang juga dapati di bis, di fasilitas umum itu terus ada orang duduk baca Quran gitu tuh kayaknya agak jarang. Kalau dulu kita pas alhamdulillah pas kuliah di Sudan itu biasa itu. Nanti kita naik angkutan gitu terus berhenti ngambil penumpang ya. Itu penumpang itu naik sebelum duduk dia berdiri dulu ke depan orang-orang. Terus nasihat, kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Terus kajian tentang tauhid, tentang apa gitu. Kajian cuma 5 menit, 10 menit, habis gitu selesai, terima kasih, duduk, udah. Nanti keluar, nanti gitu lagi duduk, berdiri lagi, ada yang kajian lagi. Wah itu biasa banget. Orang iseng-iseng gitu, tahu-tahu menasehati, kemudian turun. Nanti di pasar gitu, ada kumpulan rame-rame. Itu kumpulan rame-rame biasanya dakwah. Kalau di Indonesia kalau kumpulan rame itu biasanya kalau enggak apa sih yang jual ember promo itu loh. Atau enggak sabung ayam. Oleh rame-rame mesti ada promo atau apa. Tapi kalau di Sudan kalau rame di pasar itu biasanya ada yang dakwah, ada yang kajian dan yang lain. Dan itu biasa. Ya tapi nggak apa-apa lah kuliah apa yang bisa kita siarkan sedikit-sedikit kita agungkan. Kita kumandangkan nama Allah Subhanahu wa taala, nggak harus kencang. Yang penting ada suaranya terdengar dalam hati kita. Begitu ya. Insya Allah akan banyak terasa di dalam kehidupan kita. Baik ibu-ibu majelis taklim kurma. Saya penasaran, kurma ini ada panjangannya. Apa? Oh masya Allah. Oh ya, komunitas silaturahim ummahat as-solihat. Masya Allah. Ya mudah-mudahan silaturahimnya kuat. Amin. Ya majelis taklim kurma yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini, di hari Sabtu ini, di tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Dzulhijjah. Gak kroso bentar lagi kurban. Wayai sate-satean. Ada yang nggak suka kambing, Bu? Betul, sedih sekali itu ya. Ya mudah-mudahan diberikan pencerahan. Oh nggak harus kambing ya, ada sapi biasanya ya. Sapi juga nggak doyan. Masya Allah. Kayaknya kalau Nabi Muhammad tahu ada penduduk Indonesia yang nggak suka daging, mungkin kurban ayam nggak apa-apa. Dan tetap iso nyati. Kasihan juga ya, udah lebaran nggak bisa makan daging gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi sebetulnya Bu kalau makan daging kambing itu nggak harus doyan, nggak doyan. Kecuali memang kita ada kendala sakit ya, yang kita memang darurat nggak boleh makan kambing, ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak cuman gara-gara nggak doyan di apa namanya? Kidru apa? Pokoknya kalau melihat itu agak jijik gitu. Itu diperbaiki karena makan kambing itu selain nikmat, sunnah juga. Karena Nabi itu makannya daging kambing. Mbok sekali-kali ngerasakan apa yang disuka oleh Nabi, ya kan? Wah, aku tak makan kambing, niru Nabi, soalnya Nabi sayang, Nabi suka makan kambing. Dan Nabi itu paling suka daging kambing itu sampilnya. Ya, nanti makanya kalau kurban itu sampil itu cepat-cepat disinggakno sih, Bu. Disimpan. Gak ngajari elek. Ya, pokoknya menikmatilah. Memang lebaran itu di sisi kita memang waktunya kita mengorbankan sebagian rezeki kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban gitu ya. Kurban itu bukan sekedar menyembelih kambing, tapi memang kita itu menyisihkan, mengorbankan sebagian apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita
untuk kita lupakan kurban dan kita sembelihkan sebagai penghambaan diri kita kepada Allah. Kemudian dagingnya kemana? Bukan dikasih ke Allah. Allah Ta'ala nggak butuh daging. Allah Ta'ala nggak butuh darah yang kita tumpahkan. Tapi Allah Ta'ala butuh ketakwaan ketika kita berkorban. Allah Ta'ala mengatakan, La yanalullaha dima'uha wa la lu'umuha walakin yanalullah at-taqwa minkum. Allah Ta'ala nggak butuh daging, darah yang kita tumpahkan, tapi Allah Ta'ala butuh takwa kita ketika kita berkorban. Berani kita untuk beli hewan kurban. Ayo disisi-sisikanlah uang kita ini. Nggak sekali ya sisinya tadi ya. Disisi-sisikan. Digolek-goleki lah Bu. Seadanya apa yang kita miliki meskipun nggak banyak, diambillah 10% dari apa yang kita miliki. Minimal kita nyoba latihan berkurban. Kita ambil sebagiannya, kita belikan daging kurban. Ternyata kok nggak cukup. Gimana caranya? Caranya beli ayam. Oh nggak boleh. Kalau nggak cukup, kita cari teman. Ayo kita urunan beli hewan kurban. Sebagai latihan ya, bukan sebagai keterusan gitu enggak. Sebagai latihan supaya kita menikmati untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sekarang kita mungkin urunannya 200.000, tahun depan mungkin 500.000, tahun depannya mungkin jadi 1 juta, tahun depannya mungkin jadi 2 juta. Kalau 1 juta sudah dapat kambing domba, kalau 2 juta sudah dapat kambing Jawa tapi yang kecil. Kalau 4 juta dapat yang agak besar, 5 juta, 6 juta, wah tambah besar lagi. 7 juta bisa urunan untuk beli sapi. Nanti 30 juta, 40 juta, akhirnya bisa kurban sapi sendiri. Semuanya dilatih. Begitu ya? Dilatih. Jangan bentau cuman nyari jatahku mana. Nagih ke masjid minta jatahku, diuber cuman bagi setengah kilo aja diuber. Ayolah kita ganti. Biasanya kita menerima, sekarang kita yang mengorbankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dikasih 1 tahun loh, rezeki luar biasa. Masa cuman sekali saja di penutupan akhir tahun bulan Dzulhijjah kita nggak mau nyisihkan sedikit pun. Oke. Di majelis taklim kurma ini ada nggak pengumpulan donasi kurban? Belum ya? Kalau belum nggak apa-apa. Mungkin di tempat-tempat yang lain ada. Ayo latihan. Satu keluarga sama saudara kita latihan. Atau sama majelis taklim. Latihan nggak apa-apa. Nggak harus satu. Latihan dulu. Kita gabung 7 orang. Kita kumpulkan 300.000 dapat 2 juta. Nah 2 juta bisa beli kambing yang sedang. Engkau lewis disembelih kau usah rebutan. Aku urunan sama paling akeh. Jadi saya minta banyak, nggak usah. Wis, pokoknya niatnya karena Allah. Kalau ada bagian untuk jenengan, alhamdulillah. Tapi mesti dapat. Tapi kalau yang lain dibagikan untuk fakir miskin juga nggak apa-apa. Karena daging kurban itu dibagi 3 ya. 1 milik fakir miskin, 2 milik kita sendiri, yang ketiga bisa disimpan. Itu ya, 3. Tapi kalau jenengan mau merelakan untuk fakir miskin semua ya enggak apa-apa, jauh lebih baik. Begitu ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo latihan sedikit, enggak apa-apa. Yang penting latihan berkorban diri untuk Allah. Toh alhamdulillah kita ini Bu, enggak dapat syariatnya Nabi Ibrahim. Coba syariatnya Nabi Ibrahim enggak diganti sama Allah Ta'ala jadi kambing. Kira-kira gimana coba? Sing dikorbankan siapa? Anak dewe. Coba apa tambah nggak mungkin kurban kita? Wah, nak pas lucu-lucu terus disuruh kurban, dikurbankan, bayangkan coba. Tapi kalau Allah Ta'ala minta, terus kita mau buat apa? Memang itu milik Allah, ya kan? Lebih berat lagi. Maka ketika Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala berikan rahmat untuk kita, nggak jadi anak, tapi sebagian dari harta kita, maka jangan disia-siakan. Eman. Latihan ya.
yang sudah alhamdulillah dikembangkan lebih besar. Dan itu wallahi itu, kalau kita sudah terbiasa berkurban sekali karena Allah, insya Allah itu akan setiap tahun kita akan berkurban. Menikmati betul. Dulu itu cerita dari bapak gitu. Orang tua bapak saya dulu di Surabaya itu, di kampung itu termasuk keluarga yang paling nggak punya. Karena orang tuanya memang nggak punya, terus nggak sampai bisa kurban, memang nggak punya, jadi kurban pun ya nggak bisa. Mau beli kambing itu kayaknya, jadi satu kampung ada yang kurban kambing biasanya orang kaya itu, orang kaya. Kemudian itu nyari daging kambing itu kalau nggak dapat kiriman dari musola, itu keluarga bapak saya sama saudaranya itu kadang keliling ke rumah orang, nanti di dalam rumahnya, biasanya rumahnya orang kan pageran gini ya. Ini bapak yang cerita, pageran, terus di dalam rumahnya itu di terasnya motong kambing. Itu biasanya kan potelan daging atau usus itu kan ada yang keluar dari pagar itu, terus keluar mau selokan itu kan di depan rumah gitu. Nah, itu daging yang hanyut itu baru diambil, dikumpulkan, terus dibawa pulang buat dimasak. Sampai segitunya. Tapi bapak saya waktu itu bilang, saya harus bisa kurban supaya kita ini nggak jadi penerima terus, tapi kita bisa berkorban karena Allahnya kerja, terus waktu itu gaji bulan itu langsung dibelikan kambing. Itu di masa masih muda, Bu, belum nikah. Dan subhanallah dari saat itu sampai saat ini alhamdulillah nggak pernah absen untuk berkorban. Bahkan di saat-saat ini, di 10 tahun terakhir ini, keluarga besar sudah bisa kurban sapi di rumah, alhamdulillah. Itu semuanya karena apa? Karena proses pembelajaran. Begitu nggih? Ini menguatkan untuk yang belum kurban, ayo eman setahun sepisan. Ya, nggak mungkin ketemu lagi nanti kalau pas Syawal, Muharram, tahu-tahu kita punya rezeki terus, wih saya tak kurban pas bulan Muharram aja. Nggak iso. Kurban cuma di bulan Dzulhijjah, nanti ketemunya tahun depan. Iya kalau ketemu, kalau enggak. Itu nggih. Maka ini latihan untuk kita bisa berkorban karena Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita melanjutkan edisi kedua kita dari apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang The Miracle of Al-Fatihah. Tentang keajaiban surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini sering kita baca, sering kita dengarkan. Maka alangkah indahnya dan sayangnya kalau kita sampai nggak paham. Untuk memahami Al-Fatihah, memang harus seperti itu ya, supaya Al-Fatihah jadi nasihat bagi kita. Untuk memahami Al-Fatihah, ada namanya tadabbur. Jadi, tingkatan seseorang di dalam interaksi dengan Al-Quran itu, setelah membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahannya, kemudian membaca tafsirnya. Tahu tafsir ya? Tafsir siapa yang kita tahu? Tafsir Ibnu Katsir. Terus tafsir apa lagi? Gak tahu baca tafsir ini. Tak laporkan Sat Nawawi nanti. Sat Nawawi di sini tafsir juga, Bu. Ngajar Nawawi di sini. Sat Nawawi. Kita apa? Oh, Nasoihul Ibad. Ya, insyaallah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ala kulli hal, ini interaksi kita dengan Quran ya. Jadi habis baca Quran, jangan berhenti dibaca Quran. Kalau Quran itu cuma dibaca, itu kata para ulama kayak kita baca koran saja, kayak kita baca syair saja, cuma dibaca tok. Meskipun ketika kita baca memang betul dapat pahalanya, tapi tidak ada pengaruh sama sekali di perubahan hidup kita. Yo tetap gitu saja, karena nggak ngambil pelajarannya. Terus gimana caranya? Pertama dibaca, kemudian dibaca terjemahannya, kemudian dibaca tafsirnya. Ustaz, buat apa sih kita baca tafsir? Supaya kita tahu maksud Quran itu apa.
Maksudnya Allah itu apa? Sekarang saya tanya ya, kalau di surat Al-Baqarah ketika Allah Ta'ala berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fi. Artinya, itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi kita yang baru baca, kita bilang Alkitab. Apa ya Alkitab itu? Kira-kira Alkitab itu apa, Bu? Alkitab itu apa? Buku. Alkitab itu artinya buku. Tapi betul nggak kalau yang dimaksud oleh Allah Ta'ala Alkitab itu adalah sekedar buku? Berarti kita pahami, oh ternyata semua buku itu nggak ada keraguan. Betul nggak? Betul nggak kalau semua buku itu nggak ada keraguannya? Ya salah, semua buku itu bisa benar, bisa salah. Terus buku apa yang nggak ada keraguannya? Nah, kita akhirnya dapat Alkitab di situ artinya Al-Quran. Siapa yang menjelaskan bahwasanya Alkitab itu Al-Quran? Siapa? Ya ulama tafsir yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Itu gunanya tafsir ya. Jadi kalau jenengan baca tafsir itu supaya kita tahu, oh maksudnya Quran itu apa, maksudnya ayat ini apa. Itu tafsir. Setelah tafsir, tafsir itu cuma memahamkan kita, belum sampai mendidik kita untuk bisa mengamalkan. Kemudian bagaimana amalnya? Amalnya itu dengan tadabbur. Tadabbur itu setelah kita pahami, baru kita lihat apa ya amalan yang bisa saya lakukan dari ayat ini. Itu namanya tadabbur. Tadabbur. Tadabbur itu menggerakkan hati kita, kemudian dari hati mensinyalkan kepada tubuh kita untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Quran. Itu namanya tadabbur. Pernah suatu ketika Nabi itu sedang duduk-duduk di samping Masjid Nabawi. Kalau sekarang tempat itu sudah masuk di lingkaran Masjid Nabawi. Dulu itu di luarnya, Bu. Nabi itu ya suka majelis sama para sahabatnya duduk-duduk. Dan di samping Nabawi itu ada kebun. Kebun itu tempat duduknya Nabi. Masya Allah. Kebun itu apa namanya? Kan bingung saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Astagfirullah. Ada yang tahu nggak kebun samping Masjid Nabawi yang suka dibuat duduk-duduk sama Nabi? Yang pernah umroh siapa? Ada yang tahu? Oh, nggak tahu dijelaskan mutoifnya ini. Makanya nanti kalau umroh hubungi ya di bawah. Oke. Apa namanya Ibu? Jadi samping Masjid Nabawi itu ada kebun namanya kebun Bayruha. Bayruha itu asli katanya namanya Bi'ruha, yaitu sumur ha. Di situ ada sumur dan ada kebunnya. Itu milik Abu Tolha. Ya, milik sahabat Nabi namanya Abu Tolha. Abu Tolha itu suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Tahu sampai sini? Oke ya, baik. Pernah waktu itu Nabi duduk, kemudian Nabi menyampaikan sebuah ayat. Kata Nabi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak bisa mencapai puncak ketaatan kepada Allah sampai kalian itu menyedekahkan sebagian apa yang kalian cintai. Ini sedekah bukan sebagian rizki yang kita miliki ya, tapi mensedekahkan sebagian yang kita cintai. Kita tahu rizki kita itu mungkin banyak, tapi tidak semua rizki kita cintai, kan gitu ya? Nggak semuanya. Contohnya nih, saya punya apa namanya? Gampangnya punya HP lah ya, atau punya sepeda motor di rumah itu ada 4, itu semuanya rizki dari Allah. Tapi tidak semua sepeda motor yang kita cintai. Ada 2 sepeda motor yang paling saya suka. Itu namanya yang kita cintai. Maka yang disedekahkan bukan semua
bukan rizki, sebagian rizki, tapi sebagian yang kita cintai. Jadi naik levelnya itu lebih, bukan sekedar rizki, tapi apa yang kita cintai kita ambil sebagiannya untuk kita sedekahkan. Ketika Abu Thalha dengar kalimat itu Abu Thalha bukan Nabi sedang baca Quran, bukan. Nabi sedang menyampaikan ayat, bukan. Tapi Abu Thalha tahu dari maksud ayat itu dan Abu Thalha bisa mentadaburi. Ini artinya anjuran dari Allah untuk kita buktikan bahwasanya saya itu bisa mencapai ke derajat taat yang tinggi ketika saya bisa mensedekahkan sebagian harta kita. Atau gini, bahkan Abu Thalha itu bertadabbur seperti ini. Ini maksudnya adalah harta itu nggak boleh masuk di hati. Tapi rizki, apa yang kita cintai ketika masuk ke dalam diri kita, maka harus kita lepaskan. Supaya dunia tidak terlalu masuk di hati kita. Yang masuk di hati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Makanya ketika itu Abu Thalha ketika tahu itu, kata Abu Thalha, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kebun yang paling aku cintai dan aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kebunnya apa? Kebun Bayruha yang sedang dipakai duduk-duduk oleh Nabi ketika itu. Kebun, Bu. Kebun itu bukan kayak kita punya tanah kosong, enggak. Bukan. Kebun di zaman itu sebagai perusahaan yang setiap bulan menghasilkan. Mungkin atau setiap panen menghasilkan. Jadi yang disedekahkan bukan tanah kosong. Atau apalagi tanah nggak ada sertifikatnya. Bukan. Tapi perusahaan yang disedekahkan, bayangkan coba. Satu kalimat itu aja. Sekarang kayak kita ini, kita dengar kalimat itu, sudahkah kita langsung berani? Oke, yang saya cintai ini sekarang saya sedekahkan. Itu ketika tadabbur masuk ke dalam hati jadi aplikasi. Tahu ketika itu dampaknya apa? Ketika Abu Thalha langsung sedekahkan Bayruha itu, beliau langsung pulang dan rumahnya itu yang ditempati oleh Ummu Sulaim itu di dalam kebun itu. Itu indah nggak ya, punya rumah di dalam, punya rumah terus dikelilingi kebunnya sendiri. Indah sekali itu. Otomatis di situ ada aliran sungainya, mungkin di situ juga ada perairannya, ada kurma-kurmanya, pohon-pohonnya yang rindang. Itu ketika itu, Bu, Abu Thalha itu langsung manggil istrinya dari depan rumah. Wahai istriku, wahai Ummu Sulaim, ayo kita keluar. Ummu Sulaim tanya, kenapa wahai suamiku kita harus keluar? Sesungguhnya kebun ini dan semua yang ada di dalamnya telah aku sedekahkan milik Allah. Jadi ini bukan milik saya dan kita lagi, tapi milik Allah. Maka kita nggak punya hak di sini, ayo kita keluar. Itu kira-kira kalau jenengan suami datang ke rumah, mendadak bilang, Dek, iki omah wis tak wakafkan. Gimana kira-kira, Bu? Wah, ini bodoh gendeng. Gila ini. Gak ada lagi ini banting tulang kerja, biyen soro di pekul bareng, lah kok wis di omah kok diwakafkan. Gila. Ya kan? Wah, gak terima. Cita Mas. Piye ceritanya? Kan gitu kan? Itu bisa jadi kita kembali lagi tuh. Jenengan wakafkan ke mana? Coba tak parani. Ojo diwakaf nih sih. Wah, pokoknya gitulah kalau kita ya. Itu Ummu Sulaim apa yang dilakukan? Oke, kalau kayak gitu, langsung dikemasi barangnya, terus dia keluar. Pas keluar di situ ada adiknya Anas bin Malik. Namanya anak kecil, Bu, ya, nama main di kebun. Kemudian nemu kurma, terus kurmanya itu dimakan sama anaknya. Kemudian didatangi sama ibunya, dikeluarkan. Kok katanya, keluarkan apa yang ada di mulutmu, langsung dikeluarkan. Apa kata Ummu Sulaim? Sesungguhnya kurma ini bukan milik ayahmu lagi, tapi ini milik Muslim. Sehingga kamu nggak berhak untuk memakan ini. Langsung dikeluarkan. Dan itu akhirnya Ummu Sulaim sama anaknya langsung keluar. Keluar dari itu disedekahkan karena
Allah. Terus tinggal di mana? Ya wallahu a'lam. Nggih, mbok kontrak atau apa nggak tahu. Ya, atau punya rumah lain atau yang lainnya wallahu a'lam. Intinya sampai situ bahwasanya itulah ya. Itu namanya tadabbur. Jadi ayat itu langsung bergerak di hati kita, langsung kita aplikasikan. Ada lagi seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Ulama terkenal, pinternya luar biasa, Bu. Dan ternyata ulama itu sebelumnya perampok, orang jahat. Akhirnya pernah suatu ketika dia mau mencuri, kemudian dia mendengarkan ada seseorang yang membaca Quran dari balik rumah yang mau dicuri itu. Dan ayatnya berbunyi alam ya'ni lil ladina alam ya'ni lil ladina amanu antakhsha'a qulubuhum. Bukankah orang yang beriman itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ayat ketika dibaca, kalau sekedar dibaca saja nggak ada pengaruhnya. Tapi ketika ditadaburi langsung masuk di dalam hati. Mosok beriman nggak takut sama Allah? Mosok beriman kok nggak merasa diawasi oleh Allah? Kok masa beriman itu nggak yakin dan nggak merasa khawatir Allah Ta'ala melihat dia? Akhirnya ketika itu langsung ditinggalkan oleh Fudail bin Iyad dan merubah hidupnya dari tadinya penjahat, akhirnya dia belajar sampai menjadi orang alim soleh. Fudail bin Iyad. Itu namanya Quran kalau ditadabburi. Satu ayat saja bisa merubah orang menjadi baik. Lah kok mau soal Fatihah 7 ayat setiap hari kita baca paling tidak 17 kali kita nggak jadi baik. Gitu ya. Maka ayo kita pelajari supaya hati kita ini tidak termasuk yang terkunci. Kalau hati terkunci itu kan dampaknya akhirnya kita nggak bisa mengamalkan. Karena semua amalan yang baik itu lahirnya dari hati yang baik. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati kita ini baik, maka nanti semuanya jadi baik. Kalau hatinya busuk, maka semuanya jadi busuk. Maka bagaimana cara membersihkan hati? Dengan tadabbur Al-Quran supaya enggak terkunci. Itu yang bilang Allah. Allah Ta'ala mengatakan surat Muhammad ayat 24. Surat Muhammad ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Tidak menjadikan Al-Quran itu menjadi pelajaran hidupnya, menjadi aplikasi dalam hidupnya? Ataukah hati mereka yang terkunci? Kok Quran ada tapi nggak pernah digunakan? Paham Bu ya? Jadi Quran itu punya pengaruh besar pada hidup kita, Bu. Karena kita itu dikasih sama Allah Ta'ala dua. Yang pertama setelah diciptakan dikasih fitrah. Yang kedua dikasih panduan hidup. Ini dua-duanya harus dipakai. Kalau nggak dipakai, kita nggak jadi baik. Dua, fitrah. Fitrah itu apa namanya? Instalan awal itu loh. Kalau beli HP, kemudian apa namanya? Setelan pabriknya, itu namanya fitrah. Kemudian kan dikasih buku panduannya di buku HP itu buku panduannya itu Al-Quran. Bagaimana supaya setelan pabrik ketika digunakan terus diaplikasikan itu tidak rusak, maka harus dipandukan dengan buku panduannya. Kita juga gitu. Kita punya fitrah harus dipadukan dengan Al-Quran sebagai buku panduan kita. Itu maka insya Allah jadi orang baik. Kalau kita punya fitrah terus nyari buku panduannya di TV, di Instagram, di TikTok, masya Allah. Jadi wong apik gak kira-kira? Nah, kalau kita punya fitrah tapi yang kita contoh itu orang-orang yang gak baik. Wah sekarang itu ya Allah melawan fitrah sekali ya kadang. Saya baru melihat reel itu kadang beberapa kali jalan kemarin sama keluarga. Jalan pas mau naik jembatan ini. Istri itu sampai bilang, kayak gitu ya Allah, kok ngelihatnya jijik. Itu di samping itu
ada 4 orang kemudian pakai HP, ngadep ke HP terus joget. Nggak tahu itu live TikTok apa, nggak tahu. Oh ya Allah, kok lucu dan aneh gitu ya, aneh. Kok fitrah manusia hilang dari itu. Padahal fitrah manusia itu ada malu, berbuat kesalahan itu yang nggak enak, gitu. Terus berbuat sesuatu yang nggak pantas itu juga nggak enak. Itu fitrah manusia. Tapi kalau itu sampai diterabas dan hilang rasa malunya, berarti fitrahnya ada yang rusak. Kenapa fitrahnya rusak? Karena buku panduannya nggak pernah dipakai. Begitu ya Bu ya. Ala kulli hal. Gak usah terlalu panjang. Oke, sekarang kita masuk ke ayat. Kemarin kan kita, alhamdulillah kita tadabburi dari ayat 1, bahkan kita mulai dari ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sampai ayat yang ke Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, sekarang masuk ayat yang kelima. Kalau secara pintas, ini bagi yang belum hadir kemarin, tadabburnya adalah ketika kita membaca ta'awud, ta'awud itu maknanya 3. 1, kita mengikrarkan diri bahwasanya kita itu lemah. Yang kedua, kita itu harus minta tolongnya kepada Allah. Yang ketiga, kita itu harus berlindung dari godaan syaitan. 3 ini gunanya apa? Nah, kita lihat ta'awud ini kenapa sih kok harus kita baca setiap membaca Al-Quran, kan gitu ya? Kenapa sih ta'awud itu harus kita baca setiap membaca Quran? Artinya apa? Setiap kita membaca Quran, prinsip 3 ini harus kita dapatkan. 1, kita ini memang lemah, harus ikrar diri, nggak boleh sombong baca Quran. Kalau baca Quran, aku seru, aku seru. Oh, ini kan buat Yahudi, bukan buat saya. Oh, ini kan ceritanya Abu Jahal, bukan buat saya. Sekarang saya tanya, kalau Yahudi itu ada orangnya, Abu Jahal ada orangnya, ada Fir'aun, kira-kira sifatnya itu masih ada nggak sampai sekarang? Fir'aunnya sudah nggak ada, Abu Jahalnya sudah nggak ada, tapi sifat seperti Abu Jahal sama Fir'aun masih ada nggak kira-kira? Banyak. Lek dadi Fir'aun sing sakarepe dhewe itu, wah itu banyak itu. Banyak. Kalau ngasih keputusan, takut kalau mau bilang Fir'aun. Ya bukan Fir'aun, tapi sifatnya Fir'aun ada ya kan? Nggak peduli sama orang, ya kan? Jenengan aja beli gak pakai dolar, ya kan? Nggak usah khawatir. Oleh sakar PDW, bukan Fir'aun, tapi sifat-sifat itu hati-hati gitu. Dan jangankan untuk mereka, bahkan sifat Fir'aun mungkin ada di dalam diri kita. Apa itu? Kita sok merasa lebih besar, sifat sombong. Sombong kan sifatnya Fir'aun. Fir'aun itu sifatnya dengan kekuasaannya dia sombong. Kalau Abu Jahal itu dengan sukunya, dengan apa namanya, suku lah, suku atau derajat, atau ginilah, kasta ya, kasta. Dengan kastanya dia sombong. Mungkin kita ini, umpama saya anaknya gubernur. Karena saya anaknya gubernur, maka saya pantas untuk dimuliakan. Maka saya pantas untuk menjadi orang besar. Itu sifatnya Abu Jahal itu. Abu Jahal itu nggak nerima Nabi jadi Nabi, bukan karena nggak percaya dengan kejujurannya Nabi. Karena Abu Jahal nggak mau. Karena Abu Jahal lebih terpandang dahulu daripada Nabi Muhammad. Karena sukunya Abu Jahal Bani Makhzum itu lebih tinggi daripada sukunya Bani Hashim, Baninya Nabi. Itu karena sombong. Jadi sifat-sifat itu nggak boleh kita miliki. Maka belajar itu nggak boleh punya sifat sombong, gitu ya. Jadi belajar Yahudi, oh iya, jangan-jangan saya yang Yahudi, sifatnya Yahudi. Kita belajar tentang Abu Jahal seperti itu, jangan-jangan saya punya sifat Abu Jahal. Nah, itu namanya belajar, gitu ya. Jadi ta'awud itu supaya mengeklaimkan di diri kita ketika kita baca Quran, saya itu lemah. Saya itu harus minta tolongnya kepada Allah. Dan saya itu harus berlindung dari syaitan.
supaya hidup kita itu tidak terganggu oleh godaan syaitan dan tidak mengikuti syaitan. Itu cap pertama. Paham ya? Sekarang salah satu contohnya nih, kalau kita itu nggak pinter tadabbur, ada nggak panjenengan sampai saat ini kalau minum itu nggak pernah perhatian mau pakai tangan kanan atau kiri, nggak peduli? Ada nggak? Ada jenengan yang kalau minum harus kanan, meskipun kiri kotor harus dibantu kanan. Gimana caranya? Pokoknya harus pakai kanan. Ada? Tapi yang nggak peduli masih banyak nggak? Itu kan nggak dapat rasa tadaburnya itu. Padahal Nabi bilang orang kalau minumnya tangan kiri itu cara minumnya syaitan. Kalau dia minum tangan kiri berarti dia membuka celah syaitan untuk masuk ke dalam dirinya. Itu amalannya syaitan. Berarti ta'awudnya kan nggak ditadaburi selama ini. Padahal kita harus tahu ketika kita ta'awud itu prinsipnya kita itu lemah. Berlindungnya hanya kepada Allah dan kita harus lari jauh harus sangat menjauhi dari perbuatan syaitan karena itu menjadikan kita titik lemah. Tapi ala kulli hal itu adalah ta'awud. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita Bismillah, ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya kita itu butuh mengenal Allah. Satu, kita mengenal Allah. Dan kita wajib mengenal Allah yang pertama dan terutama adalah dari dua sifat yang mulia ini. Yaitu sifat Rahman dan sifat Rahim. Oke ya. Gunanya apa sih kalau kita itu mengenal Allah Ta'ala dari sifat Rahman dan Rahim, kasih dan sayang? Itu gunanya supaya hidup kita itu sebetulnya jadi tenang. Kalau sampai sekarang hidup kita kadang nggak tenang, berarti iman kita sama Rahman dan Rahimnya Allah. Berarti kenalan kita sama Allah tentang Rahman dan Rahimnya itu kurang. Kalau kita tahu Allah Ta'ala punya kasih dan sayang, dan mendahulukan sifatnya dari sifat-sifat yang lain dengan kasih sayang, berarti kan Allah Ta'ala itu nggak mungkin memberikan kita sesuatu kecuali dari kasih dan sayangnya Allah. Coba kayak anak-anak itu, kalau dia tahu betapa apa yang diputuskan, adik ini dibilang anak langsung kaget. Merasa tersindir ya. Sekarang kayak anak-anak ya, coba dia tahu semua keputusan orang tuanya itu dibalik rasa sayangnya. Kira-kira anak itu akan manut terus gak sama orang tuanya? Atau kita sebagai orang tua ini, nah coba kamu manut toa ya Mbak Ibu. Ibu itu semua apa yang ibu lakukan itu karena ibu sayang sama kamu. Karena kamu nggak nurut dan kamu mungkin dia karena belum paham kalau ibunya itu sayang, sehingga itu yang terjadi. Padahal kan semuanya karena sayang orang tuanya. Kadang dibelikan, kadang enggak, kadang dikasih, kadang enggak, kadang disayang, kadang enggak. Maksudnya kadang dibelai, kadang enggak. Nanti bapaknya ngelihat anaknya jatuh, kadang langsung ditolong, kadang enggak. Itu kan menandakan sayang. Bukan ketika orang tua ngelihat anaknya jatuh langsung ditolong, tanda sayang, belum tentu. Kalau anak selalu disuapi dari setiap masalahnya, ini kapan dia mau belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri? Itu kan bentuk sayang, kan gitu kan gue. Maka kalau kita belajar dari kalimat sayang, kasih sayangnya Allah, kita akan tahu hidup kita itu tenang asli. Karena semuanya itu karena sayangnya Allah untuk kita. Oke, itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala bukan hanya menciptakan, tapi Allah Ta'ala Rabbil Alamin, yang mengatur semua alam ini. Jadi kalimat Rabb itu gampangannya gini. Bentuknya adalah semua yang dari Allah untuk hamba itu namanya Rabb.
Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala memberikan rizki, Allah Ta'ala menyayangi, Allah Ta'ala memberkahi, Allah Ta'ala menolong, Allah Ta'ala mengijabahkan doa, Allah Ta'ala mengatur kita, memantau kita. Itu semua yang dari Allah untuk hamba, namanya Rabb. Dan Allah Ta'ala mengatur itu semuanya. Jadi Allah Ta'ala itu terpuji karena Allah Ta'ala bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah Ta'ala menjaga, merawat, memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat. Bahkan Allah Ta'ala memberikan kita sebelum kita minta. Belum minta saja udah dikasih sama Allah Ta'ala, apalagi kita minta, betul nggak? Tapi kadang kenapa ketika kita minta Allah Ta'ala nggak kasih? Logikanya kan gitu kan, kita nggak minta aja dikasih loh sama Allah Ta'ala. Kita belum ibadah, ketika bayi saja Allah Ta'ala udah kasih. Loh kok sekarang kita sudah sholat, sudah puasa, berdoa, kok nggak dikasih sama Allah Ta'ala? Kira-kira nyampe nggak logika kita? Kok kenapa ya Allah Ta'ala nggak ngasih? Apa karena Allah Ta'ala memang nggak mau ngasih? Kebayang nggak maksudnya? Kira-kira memang Allah Ta'ala nggak mau ngasih atau apa kira-kira? Karena sayangnya Allah Ta'ala. Mungkin kalau yang kita minta terus dikasih sama Allah, bisa jadi kita itu nggak siap. Kamu pengen motor baru NMAX, betul kamu butuh sekarang, tapi kamu tak kasih sekarang, kamu masih punya tetangga pakai Astrea, bisa jadi kamu besok lewat, motor anyar, Astrea ya motor lawas, biyen awakmu sugih aku melarat saiki sapa sing sugih. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Semua roda itu berputar. Waduh. Dulu saya nggak punya, sekarang siapa yang kaya? Akhirnya rezeki yang dikasih Allah nggak jadi baik, tapi jadi sombong. Nanti orang temen kita mau minjem, lah dulu kamu saya minjem nggak mau pinjemi, saya kira mau tak pinjemi. Akhirnya jadi apa? Jadi baik nggak atau jadi buruk? Jadi buruk, Bu. Gitu ya. Jadi Allah Ta'ala itu menjaga, mengatur. Allah Ta'ala memiliki segala pujian karena Allah Ta'ala itu merawat dan menjaga kita. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Allah Ta'ala tegaskan lagi, Allah Ta'ala mengatur alam semua ini dengan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kasih semuanya. Bahkan para ulama itu ada yang membedakan dua. Kasih itu dikasih kepada semua hambanya. Kalau sayangnya Allah dikasih hanya kepada yang beriman. Tapi ada yang menjelaskan juga para ulama itu bahwasanya kasih sayang itu emang dikasih sama Allah Ta'ala kepada semuanya. Yang muslim atau kafir Allah Ta'ala juga sayangi. Sayangnya itu apa? Allah Ta'ala kasih sinyal-sinyal kebaikan untuknya sebetulnya. Tapi ada yang mau menjemput, ada yang tidak. Ada yang memahami atau ada yang tidak. Maka karena ulah mereka tidak mau dan memahami sayangnya Allah, maka Allah Ta'ala nggak bisa berbuat apa lagi. Memang dia tidak mau menjemput. Itu kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, artinya yang merajai dan memiliki hari pembalasan. Yang merajai hari akhirat nanti. Di saat manusia tidak ada yang bisa merajai lagi. Yang memiliki pembalasan hanya Allah. Dan pembalasan Allah Ta'ala itu adil. Adil itu gini, semua apa yang pernah kita lakukan dari kebaikan pasti dibalas sama Allah. Nggak usah khawatir kalau kita melakukan kebaikan sekarang kok nggak kunjung balasannya. Nggak usah khawatir. Bisa jadi Allah Ta'ala sedang simpan dan di akhirat nanti dibuka sama Allah Ta'ala. Bahkan kata para sahabat, kalau kita itu tahu tentang balasan Allah di akhirat, bisa jadi kita di akhirat bilang, ya Allah kalau tahu ini balasannya, di dunia nggak usah dibalas ya Allah. Nggak usah dibalas, dipending aja, jadi investasi besar di akhirat. Daripada di dunia cuma dapatnya segitu. Itu sampai seperti itu. Artinya nggak usah khawatir. Setiap kebaikan lakukan saja. Setiap kita dizalimi, kalau bisa maafkan. Karena semua Allah Ta'ala yang balas. Nggak usah takut.
Baik. Kemudian juga jangan sampai melakukan keburukan. Kalau sekarang tidak dibalas sama orang itu, maka di akhirat Allah Ta'ala tetap punya pembalasan terhadap orang yang berbuat kezaliman. Itu Allah Ta'ala namanya merajai hari pembalasan. Hari akhirat itu milik Allah. Baik. Sekarang ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sebetulnya ada istilah bahasa menarik Bu ya di kalimat iyyaka na'bud itu. Jadi sebetulnya kalau di ini kita masuk pelajaran ya. Jadi kalau tadi kan ringkasan. Ya, sekarang masuk di ayat yang ke berapa nih? 5. Lihat. Kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu artinya kamu. Na'budu kami menyembah. Kamu kami menyembah. Ini urutannya gimana nih? Kalau di susunan kalimat. Iya kamu itu sebagai subjek atau objek. Kepada kamu kami menyembah. Kepada kamu ini subjek atau objek? Bagi bahasa Indonesia ini pilih. Cara ini mau Indonesia. Objek. Iyaka ini kamu ini sebagai objek. Berarti objek dulu. Terus kaminya ini apa? Subjek. Terus subjek apa subjek sih? Terus kedirian ya, subjek. subjek. Terus na'budu, menyembah. Ini apa ini kalimatnya? Predikat. Objek, subjek, predikat. Padahal secara kalimat itu susunannya mestinya gimana? Subjek, predikat, objek. Oke ya, subjek, predikat, objek. Kalau di dalam bahasa Arab itu susunannya gini. Predikat, subjek, objek. Itu yang benar. Predikat, subjek, objek. Makanya kalimatnya kalau Muhammad pergi ke pasar, itu bukan Muhammad yadhabu ila sub, bukan, tapi yadhabu Muhammadun ila sub. Muhammad pergi ke pasar. Jadi yadhabu dulu, predikatnya dulu, Muhammad subjek, terus objek. Itu susunan bahasa Arab. Gitu ya. Tapi di sini ini kan beda. Ini objek dulu, baru subjek, terus predikat. Tapi kalau na'budu itu sebetulnya kalau di dalam bahasa Arab itu bukan subjek dulu, tapi predikat. Nanti subjeknya itu takdir. Pokoknya intinya na'budu itu predikat subjek. Intinya kenapa kok objeknya di belakang? Kenapa enggak objeknya di depan? Gitu ya, itu jadi pertanyaan kita. Ternyata itu bukan salah bahasa. Makanya itu kalimat tadabbur itu. Kenapa ya kok iyyaka na'budu? Kenapa kok objeknya di depan ya? Kenapa nggak di belakang? Mestinya kalau wajarnya objek itu kan di belakang kan gitu ya. Itu jadi pelajaran itu. Ketika kita tadabburi, akhirnya kita dapat maknanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu ingin mengikat bahwasanya objek itu nggak boleh ditambahi dengan objek-objek yang lain. Karena ketika objek letaknya di belakang, maka itu berpotensi untuk ditambah dengan objek-objek yang lain. Contohnya, saya kasih uang kamu. Itu bisa ditambahi dan kamu, dan kamu, dan kamu. Berarti objeknya satu atau banyak? Banyak. Paham ya? Maka ketika kalimatnya hanya na'buduka, na'buduka itu kan susunannya predikat, subjek, objeknya terakhir. Itu memungkinkan kalimat objeknya itu ditambahi. Aku menyembah kepadamu ya Allah, dan aku menyembah kepada yang lain juga. Untuk memutus ini, maka objeknya didepankan. Kalau objeknya depankan nggak bisa ditambah. Contohnya, nah, untukmu aku kasih HP. Untukmu aku kasih HP.
Itu nggak bisa ditambah dengan dan yang lain, nggak bisa. Karena sudah diikat, hanya untukmu aku kasih HP. Itu kalimatnya kenapa kok objeknya di depan? Hanya kepada, makanya ada kalimatnya, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Oke ya, paham sampai sini? Hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Makanya kemudian di dalam istilah bahasa itu, kalau bahasa Arab, ada namanya Syekh Aiman Amin Abdul Ghani, orang Mesir. Beliau itu bilang, kalau kalimat romantis itu menggunakan bahasa Arab, kemudian kita pakai istilah aku mencintaimu, itu bukan cinta yang, bukan apa namanya, bukan tanda romantis yang besar gitu. Kalau saya hanya bilang aku mencintaimu, kayak suami bilang, "Dek, aku mencintaimu, Dek." Karena apa ujungnya? Karena kalimatmu, objek ini kan bisa membuka objek yang lain. Berarti suami kita itu nggak hanya mencintai kita, bisa mencintaimu dan mencintai yang lain. Maka kalimat romantis, kata Aiman Abdul Ghani, Aiman Abdul Ghani, kalimat romantis itu ketika hanya kepadamu, Dek, aku memberikan cintaku. Nah, itu namanya romantis. Oh. Gak menarik belas ya. Gombal. Baik Ibu, ala kulihal, jadi hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Itu mengikrarkan diri hanya kepadamu. Baik. Maka kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi tadaburnya satu. Artinya kita hanya menghambakan diri dan meminta pertolongan kepada Allah. Satu. Kemudian yang kedua, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibagi dua, Ibu. Itu dibagi dua. Itu sebagaimana hadis juga mengatakan. Kata Allah Ta'ala ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Ta'ala, hada ma baina li'ab, hada ma baini wa baina li'abdi. Hada baina li wa li'abdi. Ini antara milikku dan milik hambaku. Apa milik Allah? Milik Allah adalah kita sembah. Apa milik hamba? Milik hamba adalah mendapatkan pertolongan dari Allah. Oke ya, dapatkan pertolongan dari Allah. Ini, jadi kita nggak mungkin bisa ditolong oleh Allah kalau kita nggak memberikan hak sembah kita kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak akan mungkin tidak memberikan hak kita ketika Allah Ta'ala telah mendapatkan haknya. Makanya semua kaidah ketika kita minta tolong sama Allah Ta'ala, jangan langsung minta tolong. Tapi sembah dulu Allah, cintai dulu Allah, sayangi dulu Allah, jaga dulu Allah, maka Allah Ta'ala akan menolong kita. Itu kaidahnya udah. Makanya Nabi juga bilang, ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah Ta'ala pasti jaga kamu. Kamu kalau nyembah Allah, Allah Ta'ala pasti nolong kamu. Allah Ta'ala itu kalau nolong bisa dua, Bu. Bisa dengan kita minta tolong, atau kita nggak minta tolong pun Allah Ta'ala akan tolong kita. Itu pasti. Karena Allah Ta'ala tahu kita. Tapi syarat pertamanya apa tadi? Nyembah, ibadah sing kena, maka insya Allah Allah Ta'ala tolong kita. Makanya yang kita minta tolong itu sebetulnya bukan kebutuhan dunia. Kita minta tolong supaya bisa ibadah yang baik. Kalau ibadah kita sudah baik, maka pertolongan dunia mudah bagi Allah. Doanya gimana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah dengan baik. Begitu ya. Jadi kalau tahu konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi pelajaran kita, itu insya Allah setiap kita minta tolong, ya Allah aku mau minta tolong, kita nggak usah bingung, ibadah sing kena, aku tak ibadah yang besar, yang benar, nanti Allah Ta'ala yang akan ngatur hidupku. Nggak usah khawatir, maka semua masalah kita akan ada solusinya.
Ada kalimat kemarin saya baca itu, ada kalimat apa namanya? Jangan terlalu banyak memikirkan masalah, karena masalah itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan pikiran, tapi banyaklah beristighfar kepada Allah, karena banyak masalah itu yang diselesaikan dengan istighfar kita. Karena kalau kita nggak diizinkan sama Allah Ta'ala, ya nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Maka harus minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini mudah-mudahan saya selesaikan sebelum jam 10 ya. Jadi agak singkat. Supaya selesai 2 pertemuan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Bu, saya tanya ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kalimat minta kita kepada Allah, kalimat mintanya itu di kalimat apa saja coba? Ada nggak? Nggak ada, kecuali diawali dengan ihdina. Coba, kalau kita buka di Al-Quran itu kan banyak permintaan-permintaannya. Tapi ternyata permintaan pertama yang Allah Ta'ala ajarkan kita, yaitu di surat Al-Fatihah, bunyinya adalah minta petunjuk. Kalau tadi seakan-akan kita sudah ibadah, terus kita berhak mendapatkan pertolongan, maka pertolongan yang pertama yang harus kita minta itu adalah pertolongan hidayah. Kalau kita nggak dapat hidayah, maka perjalanan kita nggak akan pernah sampai. Nggak nyampe itu artinya bukan sekedar nggak nyampe sama Allah. Kalau kita takut terlalu jauh ya ke situ ya, kita nggak nyampe kepada puncak bahagia kita, nggak akan pernah nyampe pada puncak kenyamanan kita akan nggak pernah nyampe pada puncak apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu petunjuknya. Makanya yang diminta itu pertama adalah petunjuk. Itu yang paling penting dan krusial. Bayangkan kasihan seperti Abu Thalib, hidupnya membersamai Nabi, dari Nabi kecil Abu Thalib tahu, kedudukannya ya tinggi, tapi ketika nggak dapat hidayah petunjuk dari Allah, bagaimana nasibnya? Maka paling besar itu adalah minta petunjuk. Maka kalau bisa sebelum minta segala sesuatu itu minta petunjuk, dikasih jalan sama Allah Ta'ala. Apa jalannya? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kalau siratal mustaqim di benak jenengan itu yang kebayang apa Bu? Siratal mustaqim, jembatan yang lurus, jembatan Brawijaya atau jembatan Bandar Melati? Jembatan yang lurus kalau kita kebayangkan jembatan di akhirat ya. Tapi kan mintanya kita di mana ini petunjuknya? Di dunia kan. Nah terus kita mintanya di dunia, kenapa yang diberikannya di akhirat? Kebayang nggak Bu ya? Kayak gini loh, saya dulu tuh sempat kebayang itu. Ya Allah, aku ini minta petunjuk di dunia. Kenapa kok petunjuk yang diajarkan itu petunjuk jalannya jembatan di akhirat? Kenapa yang nggak petunjuk di dunia dulu gitu loh? Jembatan batas. Ya, jadi gini, ternyata saya baca ya di penjelasan ulama, ketika kita minta jalan petunjuk yang lurus di akhirat, karena jalan lurusnya akhirat itu, jadi gini Bu, kenapa mintanya jalan lurus akhirat? Karena yang penting itu, kalau di akhirat jalan kita lurus, jalan jembatan di akhirat itu kan gini ya, kita naik di jembatan ini, kemudian jalan ini sampai ujungnya surga dan di bawahnya neraka. Kalau ngeri ya, astagfirullahaladzim. Bahkan itu jembatan itu ada yang bilang lebih tipis daripada ya Allah, rambut dibelah 7.
Tajam luar biasa itu kayaknya ya. Astagfirullah, nasallallahu alaihi. Itu kan artinya setajam itu ya jembatan itu. Terus kita jalan. Itu kan pencapai tujuan kita yang sesungguhnya. Ya Allah, kami berikan petunjuk jalan yang lurus ini supaya jalan sampai surga ini nyampe, nggak sampai jatuh, nggak sampai oleng, apalagi jalannya merangkak. Bahkan ada yang jalan pakai wajahnya, ada yang sampai kebelah-belah badannya karena jalan di atas jembatan. Tapi ada yang jalan biasa saja, lempeng sampai sana. Ada yang cepat kilat, tahu-tahu nyampe, bus the flash gitu, cepat. Wah itu macam-macam itu. Ternyata kata para ulama, perjalanan di situ itu tidak bisa diatur. Artinya itu adalah cerminan kita bagaimana perjalanan kita di dunia. Paham ya? Jadi kalau di akhirat kan nggak bisa diatur. Oh gini caranya, saya tahu. Karena jalannya tipis, saya sekarang tak ikut kursus sirkus. Dan kalau di dunia tahu apa namanya imbang jalannya, nanti di akhirat saya tak jalannya, saya bisa jalannya. Atau sekarang setiap ada jalan setapak latihan. Kok jalannya di jalan setapak? Ya latihan sirotol mustaqim. Bisa nggak bu kira-kira? Gak iso, artinya nggak bisa dilatih. Terus gimana latihannya? Latihannya itu dengan amal soleh di dunia. Karena bagaimana jalan kita di sirotol mustaqim itu sesuai amal soleh. Bagaimana caranya? Kita tinggal ukur aja. Oh kita pengen jalannya secepat kilat. Gimana caranya? Berarti amal solehnya secepat kilat. Gimana cara amal soleh cepat kilat? Nek sholat coba bukan gitu. Caranya gimana? Amal kalau ada kebaikan, cepat kebaikan. Kalau ada donasi sedekah, cepat donasi sedekah. Kalau ada panggilan sholat, cepat sholat. Cepat jemput sholat. Kalau nolong orang, cepat nolong orang. Kalau ada pengajian seperti ini, cepat datangnya. Pokoknya as-sabiqun. Kalau ada kebaikan, cepat. Kemudian ada pelajaran baik, cepat ngamalkan. Pokoknya cepat. Setiap ada kebaikan, cepat melakukan. Cepat tanggap, cepat ini, cepat itu. Jadi selalu terdepan. Nanti kalau kita selalu cepat dalam kebaikan, ini paham ya, cepat ya. Jangan dimaknai bacanya harus cepat, enggak. Pokoknya melakukannya kebaikannya cepat, maka nanti di akhirat pun juga akan cepat perjalanannya. Itu namanya sirotol mustaqim, cepat menjalankan kebaikan. Maka di dunia jalannya mustaqim. Kalau di dunia jalannya mustaqim, di akhirat mustaqim. Tapi kalau di dunia yo kajian datang, yo sholat, tapi gak cepat, yo jalan biasa, gak usah kesusu, santai wae. Ada ya bukan kesusu, maksudnya menjemput kebaikan itu nggak terlalu. Nanti wallahualam mungkin di akhirat dia, apalagi kalau orang itu malas-malesan terus, ada kebaikan nanti disuruh kurban besok-besok, disuruh sholat nanti. Itu kalau selalu melambat seperti itu, maka di akhirat pun di jembatan juga akan melambat. Nah gitu itu gambarannya paling mudah. Kalau kita pengen tahu gimana nanti di siratal mustaqim, maka lihat kita sekarang. Ketika kita di siratal mustaqim kebaikan Islam ini gimana? Apakah kita jalannya cepat, atau kita jalan biasa, atau kita lambat, atau malah kita abot-aboten? Abot-aboten itu ya jalan yang rangka, jalan pakai wajah, berat. Ya itu makna ihdinas siratal mustaqim. Tapi Allah itu tahu, Bu, melakukan amal kebaikan itu kalau sendiri sulit. Ya kan? Sulit. Kalau berangkat dewe sulit, kalau ini sendiri sulit. Maka gimana caranya? Caranya biar nggak sulit, digotong bareng-bareng. Ayo ngajinya bareng datang duluan.
Ayo sholatnya, ayo kebaikannya kita bareng donasikan. Ayo ini bareng-bareng. Gitu ya. Kalau bareng-bareng jadi mudah. Makanya Allah Ta'ala kasih kita kalimat. Minta petunjuk itu jangan sendiri. Tapi minta petunjuk itu bareng-bareng. Lihat kalimatnya. Allah Ta'ala bilangnya apa? Ihdinas. Kalimatnya nah itu artinya apa? Kami minta petunjuk. Itu biar mudah. Kalau jadi kita takut kesulitan ke Siratal Mustaqim, maka caranya jangan sendiri. Ayo di program bareng. Paling mudah itu program bareng sama keluarga. Bilang sama suami, suami bilang sama istri, orang tua bilang ke anak. Ayo nak, kita jemput segala kebaikan. Dan itu mudah, Bu Wallahi. Kalau jangan punya kebaikan, kok suami juga mendukung kebaikan itu, cepet nggak jalani? Oh, cepet itu. Dulu saya pernah di lembaga saya di Kutab itu ada program ke bapak-bapak ini. Sulit jalannya. Kok sulit ya bapak-bapak ini? Ternyata sehingga macet ibu-ibu kok seret. Oh ini ibu-ibunya ini. Langsung ada kita ke ibu-ibu, kita kajian di ibu-ibu. Langsung cepet. Oh kalau bisa itu bapaknya nggak diajak kompromi itu langsung sama ibu ya melaku diri cepet. Oke ya. Artinya apa? Kalau program itu bareng-bareng maka lebih mudah. Baik. Siratal Mustaqim. Terus jalan yang lurus itu gimana? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu kita kan pengen tahu ya jalan lurus itu jalannya siapa sih? Kan kita tuh pengen tahu contohnya kan gitu ya. Kalau kita saya ini harus jalan yang lurus di dunia ini. Jalan yang lurus itu contohnya siapa? Kalau saya itu pengen kaya kan ada banyak gambaran ya. Oh saya tak pengen kaya kayak Raffi Ahmad gitu. Jadi kan nggak kenal ya Raffi Ahmad ya. Masya Allah, benar-benar ummahat as-solihat. Apa kadang intinya gitu ya Bu, kita ini bikin gimana? Ini sampai jam 10 kan? Ya. Kita ini kan mikir ini kayak siapa ya? Jalan lurus itu jalannya supaya kita tahu kalau ada contohnya itu kan mudah jalaninya. Oke, maka sama Allah Ta'ala dikasih tahu. Caranya adalah jalannya orang-orang yang sudah pernah Allah Ta'ala kasih nikmat kepadanya. Oke, akhirnya kita bertanya lagi, siapa orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka di ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan siapa orang-orang yang dikasih nikmat. Bukan nikmat yang kita bayangkan. Oh, nikmatnya kaya. Oh nikmatnya jabatan, bukan. Tapi yang diberikan nikmat oleh Allah, kata Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladina an'amallah. Barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa mereka? Ma'alladina an'amallah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Yaitu jalan yang diberikan nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Maka itulah jalan yang lurus. Itu namanya jalan lurus. Sekarang saya tanya Bu, Nabi itu jalannya lurus kabeh gak? Lurus? Nabi Ayub itu sakit, ditinggal istrinya, anaknya meninggal semuanya. Lurus gak uripe? Nabi Yakub itu harus kehilangan anak kecilnya, Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim itu harus meletakkan istri dan anaknya di tempat yang jauh. Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih anaknya oleh Allah. Siapa lagi? Nabi Muhammad harus kehilangan ayah dan ibunya,
di masih kecil, udah yatim piatu. Nabi Muhammad itu, Nabi Musa harus diusir dari negerinya. Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah. Nabi Muhammad itu kalau tidur wajahnya kena alas tikar. Kalau kita kan pakai spring bed Royal Foam, Masya Allah. Nabi itu sampai berat. Gimana coba? Kira-kira lurus gak jalannya Nabi? Lurus gak? Lurus gak? Ayo, yang bilang lurus siapa? Yang bilang enggak siapa? Coba jenengan tadaburi ya. Kan Allah Ta'ala bilang orang-orang yang dikasih nikmat itu para nabi. Coba lihat saja dari para nabi. Jangan kesodikin, syuhada, solihin. Ada lagi nah. Nabi saja yang paling banyak Allah Ta'ala contohkan ya. Itu Allah Ta'ala sebut mereka yang dapat nikmat, mereka yang jalannya lurus. Maka kalau tadi kita ada bimbang antara ini lurus atau tidak, maka berarti frame kita yang harus diperbaiki. Untuk melihat lurus yang sesungguhnya itu gimana sih lurus itu? Kalau Nabi saja harus punya lika-liku kehidupan itu tetap dinamakan lurus, terus lurus itu gimana gitu? Paham nggak? Kebayang nggak Bu Muzi? Lurus itu bukan yang lahir anaknya pejabat, kemudian sekolah tinggal cari ijazah, kemudian besar sedikit dijadikan. Nah, apa itu namanya lurus? Belum tentu. Lurus lihat para nabi itu. Nah, jadi lurus itu bukan yang nggak ada masalah dalam hidupnya, tapi lurus itu setiap punya nikmat disyukuri, lurus itu setiap ada masalah disabari, lurus itu yang tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Lurus itu paling gampang ini. Lurus itu artinya dia itu selalu bisa mengilmui diri dan mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Itu lurus. Makanya kalimat selanjutnya, jangan sampai kita jadi orang yang tidak mendapatkan nikmat, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah atau yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub itu murka, murka itu artinya ada ilmu nggak diamalkan, waladhdallin itu amal tok nggak ada ilmunya, sesat. Oke ya, itu namanya jalan lurus. Belajar ilmu diamalkan, ada ilmu diamalkan, ilmu diamalkan. Karena para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dah itu aja kuncinya. Cari ilmu diamalkan, cari ilmu diamalkan, cari ilmu diamalkan. Gak usah khawatir. Nabi Ayub itu ya berat hidupnya, harus sakit, ditinggal istrinya, berat hidupnya. Tapi tetap dia mempertahankan di jalan lurusnya. Karena apa? Ilmunya harus tetap sabar, ilmunya harus tetap husnudzon kepada Allah. Maka harus diamalkan dari segala lika-liku hidupnya. Baik, coba kalau kita itu dalam keseharian kita dinasihati dengan Al-Fatihah seperti ini, coba. Gimana coba? Insya Allah kan nggak akan ada masalah-masalah dalam hidup kita ya. Artinya bukan nggak ada masalah ya, artinya nggak ada yang membuat kita pusing dari masalah kita. Karena kita tahu ini sayangnya Allah, kita tahu Allah Ta'ala pasti nolong saya dari masalah ini. Kalau saya yang penting saya nyembah. Kan kalau ada masalah bukan cari solusi, yang penting nyembah dulu sama Allah Ta'ala, nanti solusinya dimudahkan sama Allah Ta'ala. Kalau ada masalah nggak apa-apa, yang penting saya tetap lurus. Saya nggak khawatir kehilangan harta, yang penting saya nggak kehilangan Allah. Hidup santai. Nggak ada jaminan kan kita itu tetap punya harta, karena suatu ketika Allah Ta'ala bisa ambil, bisa enggak. Kita nggak punya jaminan kan kita bisa mempertahankan jabatan, karena Allah Ta'ala bisa ngambil, bisa enggak. Paham gak? Baik. Pelajaran terakhir, saya minta maaf, ambil 2 menit saja. Pelajaran terakhir. Ini karena penting, eman kalau nggak diambil. Nafas dulu, Bu. Gak apa-apa ya, Bu ya. Baik. Dari surat Al-Fatihah semuanya ini, Bu. Kalau kita lihat,
dari ayat pertama sampai terakhir, letak minta kita di kalimat apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah. Kemudian kita tutup waladhdallin. Apa? Amin. Artinya ini apa? Doa. Doa itu dari ihdinas siratal mustaqim atau dari bismillahirrahmanirrahim? Rentetan doa itu dari ihdinas siratal mustaqim atau dari bismillahirrahmanirrahim? Rentetan doa itu dari bismillah, Bu. Jadi orang minta itu bukan ujuk-ujuk tahu-tahu minta, tapi ada rentetan dulu. Al-Fatihah ini adalah pelajaran untuk kita ketika kita minta kepada Allah. Lihat kalimat yang kita amini itu padahal doanya itu di ayat yang terakhir, yang ihdinas siratal mustaqim. Tapi di ayat-ayat pertama itu belum ada kalimat minta. Tapi kalimat pertama terus apanya, Ustaz? Kalimat pertama itu ya mukodimahnya, ya rayuannya, ya mengakui dirinya. Gitu sebelum minta itu. Dan tinggal ujuk-ujuk, ya Allah, aku pengen sepeda motor, ya Allah, gitu. Ya boleh, cuman kan yo kebayang ya, apa yang kita sebelum minta, puji dulu lah Allah. Jangan minta rezeki, bilang ya Allah yang maha mengatur semua rezeki, ya Allah yang mengatur kehidupanku, ya Allah yang maha mengetahui apa yang aku butuhkan. Ya Allah, aku ini menyembah untuk minta pertolongan kepadamu dan saya tahu nggak ada yang bisa menolong kecuali dirimu. Mau saya mau kerja bagaimanapun, saya nggak akan pernah dapat rezeki darimu, ya Allah. Dan saya ini butuh, ya Allah. Butuh sepeda motor, buat kalau ngaji itu nggak selalu nunut sama orang. Sungkan, nunut terus, mau. Wis nunut, gak urung bisa. Seumpama. Atau mungkin saya ketinggalan, saya pengen sepeda motor, ya Allah. Lelek sepeda motor asli, apa ya, kuloro. Buat sepeda motor sekalian, ya Allah, aku pengen NMAX. Tapi mudah-mudahan setelah saya punya sepeda motor NMAX, saya tak jaga hati, saya nggak sombong, ya Allah. Saya tahu hanya kamu yang bisa memberikan rezeki, saya nggak bisa. Bu. Jadi ngerayu, muji, menghinakan diri, membesarkan Allah, memuji Allah dari segala hal, nyatakan kalau kita ibadah, baru terakhir minta. Itu namanya rentetan doa. Jadi doa itu nggak ujuk-ujuk minta gitu ya. Lihat kayak Nabi. Maka kalau kita ringkaskan gini, doa itu urutannya 1, puji Allah. 2, ikrarkan. Ikrar ya. Pertama puji Allah ya, puji Allah. Yang kedua ikrar. Ikrar itu gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar itu gini, dan hanya kepadamu. Ikrar itu contohnya gini, ya Allah yang maha pemberi rezeki. Ya Allah hanya kamu yang bisa memberikan rezeki, ya Allah. Dan saya ini nggak punya apa-apa, ya Allah. Itu namanya ikrar. Membesarkan Allah, hanya yang mampu Allah, dan saya nggak mampu sama sekali. Itu namanya ikrar. Oke. Maka ikrar itu penting. Jangan sombong, ya Allah. Sakjane aku iso tuken mek dhewe. Iso aku. Kayak gak doa pun ya aku iso aku duit. Itu namanya nggak baik. Oke, ikrar. Ya Allah, saya itu memang alhamdulillah engkau kasih saya rezeki uang, ya Allah. Tapi kalau nggak engkau takdirkan saya bisa beli, mungkin di jalan saya ketabrak meninggal, kan saya nggak tahu. Allah Ta'ala yang menentukan. Maka hanya kepadamu saya meminta rezeki dan engkau yang bisa mengatur ini semuanya. Nauzubillah. Takbir ya Bu ya. Jadi ikrar. Ikrar merendahkan diri dan membesarkan Allah. Baru selanjutnya minta sama Allah. Wallahi kalau itu dijalankan maka terasa betul nanti doa kita itu. Terasa dekat sama Allah, terasa ketika diijabahkan kita itu mendapatkan nikmat dari Allah. Umpama nggak diijabahkan pun juga kita ya nggak masalah, karena kita sudah menikmati di balik doa-doa kita itu. Gitu nggih? Maka itu semuanya rentetan. Tapi insya Allah kalau ini yang diajarkan oleh Allah kemudian kita lakukan, mudah-mudahan ini adalah bagian Allah Ta'ala mengijabahkan doa-doa kita. Oke, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya Bu Ibu ya.
Insyaallah dari sini kita merasakan nggak ajaibnya Al-Fatihah. Kita merasakan nggak bahwasanya Al-Fatihah itu betul-betul jadi nasihat kita. Kita rasakan nggak ternyata memang Al-Fatihah itu nggak cukup dengan sekali jadi nasihat kita. Bahkan 17 kali kita butuh nasihat dari Al-Fatihah. Oke, maka kalau yang lain cukup Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kurma mudah-mudahan Al-Fatihah tidak hanya dibacaan tapi Al-Fatihah masuk di dalam hati kita dan menjadi pola kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Majelis Taklim Kurma, semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita selalu dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga komunitas ini dijaga oleh Allah, istiqomah sampai akhirat kelak dan melewati jalan yang lurus dengan baik dan mudah, insya Allah bersama-sama, kemudian di akhirat dikumpulkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Reuni Majelis Taklim Kurma, kumpulan silaturahim ummahat, betul ya? Oh, komunitas silaturahim ummahat solihat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.